Sukawihari Jataka. Kisah ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha ketika beliau berada di hutan mangga Anupia di dekat kota Anupia. Kisah ini mengenai Tera Badia, artinya yang berbahagia, yang bergabung dalam sangga bersama 6 bangsawan muda. Salah satu di antaranya adalah Upali. Tera Badia, Kimbila, Bagu, dan Upali mencapai tingkat kesucian arahat. Tera Ananda mencapai tingkat kesucian Sotapanya. Sedangkan Tera Anuruddha memperoleh kemampuan penglihatan dewa, dan Dewa Datta memperoleh kemampuan memperbanyak diri yang luar biasa. Kisah ke-6 bangsawan muda itu hingga kejadian di hutan mangga Anupia bertalian dengan Kandhala Jataka. Pada masa kekuasaannya, Yang Mulia Badia selalu dikawal, seakan ia sendiri yang menunjuk dewa pelindungnya. Ia memikirkan kembali rasa khawatir yang dimilikinya pada saat ia berkuasa. Ketika berada dalam perlindungan para pengawalnya, bahkan lonjaan yang sering dialaminya pada saat berada di atas singgasana dalam ruangan pribadinya di tempat yang tinggi di dalam istana, dan kemudian ia membandingkannya dengan hilangnya rasa khawatir itu karena saat ini ia adalah seorang arahat yang berkelana kesana kemari menjelajahi hutan serta gurun. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dengan sepenuh hati ia berujar, "Oh kebahagiaan, oh kebahagiaan." Para biku melaporkan kejadian tersebut kepada Guru Agung Buddha dengan mengatakan, "Yang Mulia Badia mengumumkan kebahagiaan yang telah ia peroleh." Guru Agung Buddha kemudian berkata, "Wahai biku, ini bukan pertama kalinya Badia hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperolehnya sekarang tidak kalah apabila dibandingkan dengan kebahagiaannya di kelahiran yang lampau." Mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha, para biku selanjutnya memohon kepada Guru Agung Buddha agar beliau menceritakan dan menjelaskan hal tersebut. Guru Agung Buddha kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak diketahui oleh para biku dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lalu, saat Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seorang Brahmana kaya dari utara. Karena menyadari bahwa keburukan ditimbulkan oleh nafsu keinginan dan berkah mengalir dari pelepasan keduniawian, Bodhisattva kemudian melepaskan nafsu indriawi, pergi ke Himalaya untuk menjadi seorang petapa dan memperoleh 8 pencapaian. Dengan cepat, jumlah pengikut Bodhisattva meningkat menjadi 500 orang petapa. Saat musim hujan, Bodhisattva meninggalkan pegunungan Himalaya dan melakukan perjalanan Pindapata bersama para pengikutnya
melewati desa dan kota hingga tiba di kota Benares. Di Benares, Bodhisattva menetap di tempat peristirahatan kerajaan yang disediakan bagi pensiunan sebagai anugerah dari raja. Setelah menetap selama 4 musim hujan, Bodhisattva menemui raja untuk berpamitan. Pada saat bertemu dengan raja, raja berkata kepada Bodhisattva, "Engkau telah tua, Bante. Mengapa harus kembali ke pegunungan Himalaya lagi? Biarkan murid-muridmu saja yang kembali ke sana, sementara engkau sendiri berdiam di sini." Setelah mendengar apa yang disampaikan raja, Bodhisattva selanjutnya mempercayakan ke-500 orang pengikutnya di bawah pengawasan murid tertuanya dengan berkata, "Kembalilah ke pegunungan Himalaya bersama mereka. Saya akan menetap di sini." Murid tertua Bodhisattva sebelumnya adalah seorang raja. Namun, ia telah melepaskan tahta kerajaannya untuk menjadi seorang biku. Melalui pelaksanaan meditasi berpusat pada konsentrasi, akhirnya ia memperoleh 8 pencapaian. Suatu hari, saat murid tertua itu menetap di pegunungan Himalaya bersama 500 orang petapa, timbullah kerinduannya untuk bertemu dengan gurunya. Murid tertua kemudian berkata kepada teman-temannya, "Tinggallah dengan penuh kepuasan di sini. Setelah memberi penghormatan kepada guru, saya akan segera kembali ke sini." Setelah menyampaikan keinginannya, murid tertua selanjutnya pergi ke tempat gurunya berada, memberi penghormatan dan menyalaminya dengan penuh kasih. Kemudian ia duduk di bawah di sisi gurunya, di atas sehelai permadani yang telah dibentangkannya. Kala itu raja tiba. Ia datang ke tempat peristirahatan, mengunjungi petapa tersebut. Setelah memberi hormat, ia duduk di sisi lainnya. Walaupun menyadari kedatangan raja, murid tertua petapa itu tidak bangkit, melainkan tetap duduk di sana sambil berseru dengan kesungguhan yang penuh kasih, "Oh kebahagiaan! Oh kebahagiaan!" Raja yang merasa tidak senang terhadap murid pertapa karena tidak bangkit walaupun menyadari kehadirannya, berkata pada Bodhisattva, "Bante, petapa ini tentunya telah mengisi penuh perutnya. Ia duduk di sana dengan bahagia, berseru dengan penuh keriangan hati." Mendengar apa yang dikatakan raja, Bodhisattva berkata, "Paduka, sebelumnya ia adalah seorang raja sepertimu. Ia sedang merenungkan bahwa kebahagiaan yang diperolehnya di hari-hari saat ia masih seorang perumah tangga, hidup di bawah singgasana megah nan agung dengan sejumlah pengawal di kedua sisinya, tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang ini. Inilah kebahagiaan hidup seorang petapa, kebahagiaan dari pencapaian jhana. Hal inilah yang menyebabkannya menuturkan ungkapan yang sepenuh hati itu. Selanjutnya, untuk mengajarkan dhamma kepada raja, Bodhisattva mengulang syair berikut ini. Ia yang tidak mengawal, juga tidak dikawal, Paduka, hidup dalam kebahagiaan.
terbebas dari keterikatan nafsu keinginan. Karena telah ditentramkan oleh uraian yang diajarkan padanya, raja memberikan penghormatan kepada petapa tersebut dan kembali ke istananya. Murid tertua Bodhisattva juga mohon pamit kepada gurunya dan kembali ke pegunungan Himalaya. Bodhisattva tetap bersemayam di sana sampai beliau meninggal dalam keadaan jana tanpa terputus dan terlahir kembali di alam Brahma. Setelah uraian dan kedua kisah itu berakhir, Guru Agung Buddha kemudian mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan kelahiran itu dengan mengatakan, Theravada adalah siswa tertua tersebut, dan guru dari rombongan pertapa itu adalah Guru Agung Buddha sendiri.